Shalom, selamat pagi adik-adik. Ya, jumpa lagi dalam ibadah sekolah minggu kita. Tetap ibadah di rumah ya adik-adik. Ya, puji Tuhan. Pagi hari ini Cici ditemani oleh Kiko. Ayo Kiko beri salam pada adik-adik. Shalom adik-adik, selamat pagi. Apa kabarnya hari ini? Pasti ajaib, dahsyat, luar biasa. Yes. Iya adik-adik, puji Tuhan ya. Kiko bisa menemani Cici dan adik-adik untuk ibadah online. Yuk sebelum kita mulai ibadah kita berdoa dulu ya. Tangannya dilipat, matanya dipejamkan, kepalanya ditundukkan. Kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih kalau pagi hari ini Engkau sudah menyertai kami dalam tidur kami Tuhan. Sehingga pagi hari ini kami sudah bangun dalam keadaan sehat dan selamat. Tuhan berkati ibadah sekolah minggu pagi ini Tuhan. Biarlah Tuhan puji-pujian yang kami naikkan dapat menyenangkan hati Engkau. Dan biarlah kami beroleh sukacita dan damai sejahtera. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Ya puji Tuhan adik-adik. Nah adik-adik di rumah pagi hari ini Cici dan Kiko kedatangan tamu nih. Siapa hayo? Masih dalam suasana Natal pasti ada Santa Claus. Yuk Santa Claus silakan datang. Iya puji Tuhan. Apa kabar Santa Claus? Baik dong Ji, luar biasa. Puji Tuhan adik-adik. Ingat tema Natal kita? Happy. Apa coba Santa Claus kepanjangan dari happy? Hatiku Ya. percaya Iya. pada Iya. Yesus. Iya, beri kemuliaan untuk Tuhan Yesus. Kiko masih happy hari ini? Oh masih Cici, aku selalu happy dong. Iya adik-adik puji Tuhan. Kiko selalu happy, Santa Claus happy, Cici juga happy dan adik-adik pasti happy. Yuk kita naikkan pujian happy ya. Happy ye. Saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku semakin mendalam. Happy ya. Happy ya. Happy ye. Saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku semakin mendalam. Lagi Kiko ya. Happy ya. Happy ye. Saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku semakin mendalam. Lagi happy ya. Ya. Happy ye. Saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku semakin mendalam. Cintaku semakin mendalam. Cintaku semakin mendalam. Beri kemuliaan untuk Tuhan Yesus. Iya puji Tuhan. Cici, Kiko hari ini happy karena ada Santa Claus. Iya, suaranya sama ya Santa Claus kita ya. Iya dong Kiko. Iya, Kiko sama Santa Claus suaranya sama ya adik-adik ya. Iya puji Tuhan. Yuk semuanya bangkit berdiri ya. Tidak boleh ada yang sedih, tidak boleh ada yang cemberut. Semuanya harus happy. Iya, kita naikkan pujian. Kalau Roh Allah ada di dalamku, kita semua merasa gembira. Yuk kita angkat pujian. Bila Roh Allah ada di dalamku ya. Yuk adik-adik semuanya kita menari ya. Karena pujian ini memberikan sukacita buat kita semua. Amin. Bila Roh Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti Daud menari. Bila Roh Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti Daud menari. Ku kan menari seperti Daud menari. Ku kan menari seperti Daud menari. Bila Roh Allah ada. Bila Roh Allah ada di dalamku, ku kan
tertawa. Ha 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 ha. Bila roh Allah ada di dalamku, ku kan tertawa. Ha 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 ha. Ku kan tertawa, ku kan tertawa, ku kan tertawa. Ha 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 ha. Ku kan tertawa, ku kan tertawa, ku kan tertawa. Ha 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 ha. Lagi. Amin. Bila roh Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti Daud menari. Bila roh Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti Daud menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti Daud menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti Daud menari. Ya, beri kemuliaan untuk Tuhan Yesus. Amin. Wah, Santa Claus bisa menari? Oh bisa dong. Adik-adik, walaupun perutnya besar, tapi Santa Claus bisa menari ya, Kiko ya. Iya dong Cici, walaupun perutnya besar, tapi Santa Claus jago joget. Iya puji Tuhan. Cici, Iya, Kiko ada apa? Kiko punya tebakan loh. Hah, adik-adik di rumah, Kiko punya tebakan. Nanti coba kita jawab sama-sama ya. Apa Kiko tebakannya? Oh, Santa Claus kalau bisa jawab juga boleh. Kalau binatang yang mukanya panjang, apa hayo namanya? Binatang apa ya Santa Claus yang mukanya panjang? Adik-adik tahu di rumah? Apa adik-adik? Binatang yang mukanya panjang? Iya, kuda. Kuda, Kiko betul? Iya, betul itu kuda. Iya, adik-adik pinter ya. Kalau yang hidungnya panjang, binatang apa? Nah, adik-adik pasti tahu nih di rumah. Binatang yang hidungnya panjang? Apa? Gajah Kiko betul? Iya, betul sekali. Nah, kalau yang tangannya panjang? Hah? Tangannya panjang adik-adik, binatang apa ya tangannya panjang? Bukan binatang Cici, itu pencuri. Oh iya adik-adik, yang tangannya panjang adalah tangan yang suka mencuri. Tapi adik-adik tidak boleh ya. Nah adik-adik harus panjang sabar ya. Karena anak Tuhan itu harus panjang sabar ya Kiko ya. Betul Cici, anak Tuhan harus panjang sabar ya Santa Claus ya. Oh iya dong. Iya, Yuk kalau gitu kita naikkan pujian ya adik-adik ya. Anak monyet di atas pohon, anak cacing di dalam tanah ya. Anak burung di dalam sangkar. Yuk kita naikkan pujian ini ya. Anak monyet di atas pohon, anak cacing di dalam tanah, anak burung di dalam sangkar, anak Tuhan di dalam gereja. Amin. Panjang muka namanya kuda, panjang hidung namanya gajah, panjang tangan itu pencuri, panjang sabar itu anak Tuhan. Amin. Anak monyet di atas pohon, anak cacing di dalam tanah, anak burung di dalam sangkar, anak Tuhan di dalam gereja. Kiko ya. Panjang muka namanya kuda, panjang hidung namanya gajah, panjang tangan itu pencuri, panjang sabar itu anak Tuhan. Iya, puji Tuhan adik-adik. Adik-adik harus selalu panjang sabar. Artinya adik-adik tidak boleh gampang marah. Ya Santa Claus ya, tidak boleh marah ya anak Tuhan ya. Gampang marah untuk anak-anak Tuhan. Iya, puji Tuhan. Nah adik-adik, sekarang adik-adik duduk yang manis. Sebentar lagi kita akan mendengarkan cerita firman Tuhan. Alkitabnya jangan lupa disiapkan juga ya. Yuk kita naikkan pujian, dibuka-buka Alkitabnya, dibuka-buka lalu dibaca ya. Dibuka-buka Alkitab, dibuka-buka Alkitabnya dibuka lalu dibaca.
Dibaca-baca Alkitab, dibaca-baca Alkitabnya dibaca, lalu berdoa. Yesus cinta kita semua yang rajin baca Alkitab. Dibuka-buka, dibuka-buka Alkitab, dibuka-buka Alkitabnya dibuka, lalu dibaca. Dibaca-baca Alkitab, dibaca-baca Alkitabnya dibaca, lalu berdoa. Yesus cinta kita semua yang rajin baca Alkitab. Lagi dibuka-buka Alkitabnya. Dibuka-buka Alkitab, dibuka-buka Alkitabnya dibuka, lalu dibaca. Dibaca-baca Alkitab, dibaca-baca Alkitabnya dibaca, lalu berdoa. Yesus cinta kita semua yang rajin baca Alkitab. Shalom adik-adik, selamat pagi. Wah, gimana kemarin? Udah pada Natalan kan semuanya? Iya, sedih banget ya tahun ini kita gak bisa Natalan di gereja, tapi gak apa-apa. Tidak mengurangi rasa happy, sukacita kita dalam menyambut hari kelahiran Tuhan Yesus. Yeay. Sebelum kita mendengarkan sebagian dari firman Tuhan, kita mau berdoa terlebih dahulu ya. Maaf ya kalau Cici gak buka masker. Oke? Yuk, semuanya sikap doa yang baik. Ya, jangan ada yang ngobrol lagi, ayo. Ingetin dedeknya, ingetin kokonya. Mau berdoa gitu. Ya, yuk semuanya kita berdoa. Selamat pagi Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan untuk semua berkat dan anugerah-Mu sepanjang hari ini, sepanjang hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih juga karena Engkau selalu menyertai kami, membimbing kami, melindungi kami setiap harinya Tuhan. Dan juga tadi kami semua sudah memuji membesarkan nama-Mu Tuhan Yesus. Kiranya Tuhan, apa yang kami lakukan ini Tuhan Yesus dapat menyenangkan hati-Mu, karena kami tetap semangat, tetap senang Tuhan, walaupun kami belum bisa beribadah di gereja. Sebentar kami mau mendengarkan firman Tuhan. Kiranya Engkau berkati firman pada pagi hari ini yang akan kami dengarkan. Biarlah Roh-Mu saja Tuhan, rahmat-Mu yang berbicara. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Yeay. Kita mau baca di Kejadian 12. Di Kejadian 12 ayat Kejadian 12 ayat 1 sampai 9. Udah ketemu semuanya? Amin. Kalau belum, minta bantuan mama papanya buat bantuin cari Kejadian 12. Kejadian itu di Perjanjian Lama, betul. Ada yang bisa tahu tentang apa? Ya, itu dia. Kita mau bahas tentang Abraham pada pagi hari ini ya. Kita mau baca 1, 2, 3. Abram dipanggil Allah. Berfirmanlah Tuhan kepada Abram, pergilah dari negerimu,
dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapamu ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau, serta membuat namamu masyhur, dan engkau akan menjadi berkat. Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau, dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Lalu pergilah Abram seperti yang difirmankan Tuhan kepadanya, dan Lot pun ikut bersama-sama dengan dia. Abram berumur 75 tahun ketika ia berangkat dari Haran. Abram membawa Sarai istrinya dan Lot, anak saudaranya, dan segala harta benda yang didapat mereka dan orang-orang yang diperoleh mereka di Haran. Mereka berangkat ke tanah Kanaan, lalu sampai di situ. Abram berjalan melalui negeri itu sampai ke suatu tempat dekat Sikem. Yakni pohon tarbatin di More. Waktu itu orang Kanaan diam di negeri itu. Ketika itu Tuhan menampakkan diri kepada Abram dan berfirman, Aku akan memberikan negeri ini kepada keturunanmu, maka didirikannya di situ mezbah bagi Tuhan yang telah menampakkan diri kepadanya. Kemudian ia pindah dari situ ke pegunungan di sebelah timur Betel. Ia memasang kemahnya dengan Betel di sebelah barat dan Ai di sebelah timur. Lalu ia mendirikan di situ mezbah bagi Tuhan dan memanggil nama Tuhan. Sesudah itu, Abram berangkat dan makin jauh ia berjalan ke tanah Negeb. Nah, bagaimana ceritanya? Kita saksikan video atau film pendek tentang Abraham berikut ini. Oke, tetap stay tune teman-teman. Jangan ada yang beranjak dari tempat duduknya. Abraham tinggal di Haran. Tuhan berfirman, Abraham, aku ingin kau meninggalkan Haran dan pergi ke negeri lain. Tuhan tidak memberitahu Abraham kemana ia harus pergi. Percayalah kepadaku, kata Tuhan. Tuhan berkata, lakukan perintah ini, maka keturunanmu akan menjadi bangsa yang besar. Mana mungkin, pikir Abraham. Sebab Sarah istrinya sudah terlalu tua untuk beranak. Percayalah kepadaku, kata Tuhan. Hah? Hah? Pergilah kemana ku perintahkan, kata Tuhan. Maka keturunanmu akan menjadi lebih banyak daripada jumlah bintang di langit. Keturunanmu akan menjadi berkat bagi seluruh dunia. Percayalah kepadaku.
Abraham pun percaya kepada Tuhan. Dibawanya Sarah, keponakannya yang bernama Lot, dan semua harta benda milik mereka. Abraham pergi mengikuti perintah Tuhan ke sebuah negeri bernama Kanaan. Setibanya di sana, Abraham berkemah di Syichem. Tuhan menampakkan diri kepada Abraham. Aku akan memberikan negeri ini kepadamu dan kepada keturunanmu, kata Tuhan. Abraham membangun sebuah mezbah untuk Tuhan di sana. Abraham mengelilingi negeri perjanjian Tuhan itu. Betapa senang hatinya telah mempercayai Tuhan. Maka dibangunnya sebuah mezbah lagi untuk mengucap syukur kepada Tuhan atas semua janjinya. Ya, tadi adik-adik sudah melihat atau menonton video atau film pendek tentang Abraham ya. Ternyata Abraham itu diutus sama Tuhan buat pergi ke Kanaan dari Haran. Tetapi ada yang tahu Abraham itu dari mana? Dia lahir dari Ur Kasdim. Ya. Terus kenapa sih Ci? Kok di Alkitab yang tadi dibaca itu namanya Abram, tapi Cici bilang Abraham. Kenapa? Mau tahu? Kita buka di Kejadian 17 ayat yang ke-5. Di sini diceritakan bahwa Abram itu diganti namanya. 17 Kejadian 17 ayat 5. Karena itu namamu bukan lagi Abram, melainkan Abraham. Karena engkau telah kutetapkan menjadi bapa sejumlah besar bangsa. Weh, keren banget ya. Tadinya namanya Abram. Ternyata dirubah menjadi Abraham. Dan ditetapkan sama Allah bahwa menjadi bapa sejumlah besar bangsa. Atau Abraham itu sering disebut dengan apa coba? Adik-adik tahu nggak? Iya, Abraham itu sering disebut sebagai bapa orang percaya. Nah, kenapa Cici angkat tentang Abraham ini? Karena sesuai tema Natal kita tahun ini apa? Iya, happy. Hatiku percaya pada Yesus. Nah, apakah adik-adik sudah percaya sama Tuhan Yesus? Ayo, udah percaya belum ya? Pasti udah dong. Ya, karena di sini adalah Abraham ini sebagai bapak orang percaya. Karena Abraham ini diutus ke negeri lain, dia tidak tahu tujuannya kemana, tetapi dia tetap mengikuti perintah Allah. Nah,
Karena karena Allah memberikan perintah kepada Abraham, maka Allah menjanjikan sebuah hasil dari ketaatannya Abraham ini. Mau tahu, kita buka di Kejadian 15 ayat yang kelima. Udah ketemu semuanya? Lalu Tuhan membawa Abram keluar serta berfirman, coba lihat ke langit. Nah, hitunglah bintang-bintang jika engkau dapat menghitungnya. Maka firman-Nya kepadanya, demikianlah banyaknya nanti keturunanmu. Itu yang dijanjikan oleh Allah. Ya, perlu adik-adik ketahui bahwa Abraham dan istrinya Sarai ini sudah tua, usianya 75 tahunan tetapi belum mempunyai anak ya. Nah, ketika Abraham dengar Allah memberikan janji seperti itu, Abraham sebagai manusia mikir, mustahil banget Allah, mana mungkin gitu kan. Kalau misalkan adik-adik misalkan adik-adik udah belajar dengan sungguh-sungguh ketika ulangan gitu kan, terus kayak gak mana mungkin gitu loh, mana mungkin bisa dapetin nilai yang bagus karena teman-temannya itu pada pintar-pintar. Nah, itu ya. Tapi karena adik-adik sudah belajar dengan sungguh-sungguh, sudah rajin seperti yang dilakukan oleh Abraham, taat kepada Allah, menuruti firman-Nya, maka apa yang sudah Allah janjikan itu akan terjadi. Nah, itu kan janji Allah itu memberikan keturunan. Terus apakah Allah itu bohong sama Abraham? Hayo, ada yang tahu enggak? Kira-kira Allah itu bohong enggak sih? Coba ya, kita buka lagi ayat terakhir di Kejadian 21. Gak apa-apa ya, kita baca ayat banyak hari ini, latihan juga buat baca Alkitab. Kejadian 21 ayat 2. Di situ judul perikopnya apa? Ishak lahir. Nah, ayo. Ada yang bisa tahu nggak nih kira-kira, ada yang udah bisa nebak nggak? Wah, Allah bohong nggak ya? Nah, ayat yang kedua. Maka mengandunglah Sarah, lalu ia melahirkan seorang anak laki-laki bagi Abraham dalam masa tuanya pada waktu yang telah ditetapkan sesuai dengan firman Allah kepadanya. Ayat yang ketiga, Abraham menamai anaknya yang baru lahir itu Ishak yang dilahirkan Sarah baginya. Wah, Allah itu tidak pernah berbohong, dia selalu menepati janjinya. Nah, adik-adik semuanya, kita mau memberikan hati kita sepenuhnya kepada Allah, kita mau percaya gitu kan. Pokoknya walaupun adik-adik masih kecil gitu kan, kayak wah percaya nggak ya gitu. Nah tapi di sini Cici mau ngajakin atau mau mengajarkan bahwa kita harus percaya sama Tuhan Yesus gitu ya. Jangan sedih, jangan murung gitu ya. Karena Tuhan Yesus itu maha baik loh adik-adik. Tuhan Yesus itu selalu memberikan yang terbaik kepada adik-adik. Makanya melalui kisah Abraham ini, adik-adik diajarkan untuk selalu taat kepada Allah. Rajin beribadah, terus juga membaca firman, dan jangan cuma dibaca tetapi dilakukan. Iya. Oke. Itu saja firman Tuhan pada pagi hari ini ya adik-adik. Semoga atau Cici mau tema Natal kita tahun ini
selalu diterapkan di dalam diri masing-masing. Tetap happy. Happy itu senang ya. Jadi mau di dalam keadaan apapun, seperti sekarang lagi COVID, lagi corona kayak gini, jangan bersedih. Belum bisa ketemu sama teman-temannya di gereja, di sekolah juga. Karena kita mau selalu happy, selalu senang. Iya. Puji nama Tuhan. Itu saja firman pada pagi hari ini. Kita mau berdoa ya. Yuk semuanya lipat tangan, tutup mata. Kita mau berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, pada pagi hari ini kami sudah mendengarkan sebagian dari firman-Mu Tuhan. Kiranya kami bisa Tuhan Yesus meneladani sosok Bapak Abraham ini Tuhan. Kami mau percaya kepadamu, kami mau taat kepadamu juga Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, karena Engkau sudah memberikan orang tua yang baik kepada kami. Terima kasih karena Engkau sudah memberikan Cici, Koko, adik-adik untuk kami Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan untuk teman-teman yang kami punya juga Tuhan. Terima kasih untuk segala pertolongan-Mu Tuhan Yesus. Kiranya Tuhan Yesus, kami juga mau selalu happy, mau selalu ceria Tuhan di dalam hidup kami. Kiranya Tuhan mau segera menghilangkan virus-virus yang ada di bumi ini sehingga kami bisa beribadah di rumah-Mu lagi, bisa bertemu dengan Cici, Koko, guru-guru sekolah minggu lagi Tuhan Yesus, dan bisa bertemu dengan teman-teman kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Ya. Jangan lupa tadi udah ibadah, berarti waktunya persembahan. Nanti persembahannya dibawa ya kalau udah ibadah di gereja. Dadah adik-adik. See you.